Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syauki Arkadisti dari kelas 11 MIPA 3. Hari ini saya akan melakukan praktek biologi mengenai difusi dan osmosis. Namun sebelum praktek, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu difusi dan osmosis. Pengertian dari difusi yaitu pergerakan ataupun perpindahan suatu zat seperti partikel ataupun molekul, baik itu padat, cair ataupun gas, dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi menuju tempat yang berkonsentrasi rendah, baik dengan melalui membran ataupun tidak melalui membran. Lalu adapun osmosis yaitu proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, khususnya air, dari tempat yang berkonsentrasi rendah menuju tempat dengan konsentrasi tinggi yang melalui sekat atau membran selektif permeable atau semi permeable. Itulah pengertian dari difusi dan osmosis. Kita langsung saja menuju ke percobaan pertama. Di sini kita bahan-bahannya adalah air sebanyak 100 ml dan juga cangkir plastik yang dapat tembus ya. Lalu di sini ada teh. Lalu caranya adalah yang pertama, kita masukkan teh ke dalam air yang berisi ke dalam gelas yang berisi air 100 cc. Kita masukkan. Setelah itu kita akan tunggu selama 30 atau 20 menit. Oke, di sini kita akan melihat perbedaan daripada air yang tadi kita sudah celupkan teh setelah direndam selama 30 menit lebih. Di sini kita bisa lihat yaitu warna air yang tadi kita masukkan, tehnya ini menjadi merah pekat ya, atau coklat teh. Lalu pertanyaan pertama yaitu perubahan apa yang terjadi dengan gelas aqua, yaitu perubahannya gelas aqua yang tadinya berisi air putih setelah direndamkan selama 20-30 menit berubah menjadi coklat teh atau warna merah teh ya. Ini warna merah pekat ya, cenderung merah pekat. Yang kedua, apa penyebab terjadinya perubahan tersebut? Jawabannya adalah perubahan tersebut terjadi karena bubuk teh di dalam kantung teh ya yang terendam di air akan mengeluarkan zat-zat berwarna merah yang akan menjadikan air putih menjadi air teh. Lalu yang ketiga, proses apa yang terjadi pada praktikum pertama? Ini praktikum pertama ya. Jawabannya adalah proses difusi. Jawabannya proses difusi. Alasannya karena proses penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi yaitu teh celup ke konsentrasi yang lebih rendah yaitu air, maka pembuat warna air menjadi kemerah-merahan. Ini kemerah-merahan. Faktor yang mempengaruhi proses difusi adalah suhu yang semakin tinggi. Lalu suhu semakin tinggi tersebut pula yang akan menjadikan kecepatan proses difusinya menjadi cepat. Begitu pula sebaliknya, apabila rendah suhunya maka difusinya akan menjadi rendah. Lalu kita akan lanjutkan kepada praktikum kedua ya, praktikum kedua yaitu kentang dan juga air. Kita tunggu ya. Baik, kembali lagi dengan saya Syauki Arkadisti. Setelah tadi kita melakukan percobaan pertama yaitu teh dimasukkan ke dalam air, selanjutnya adalah percobaan kedua. Yang bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 2 buah gelas bening ya. Yang satu saya sudah labelkan A dan yang satu lagi sudah dilabelkan B. Lalu kita isi lalu setelah itu belum dulu diisi, yaitu kita butuhkan 2 buah kentang ya. Di sini ada 2 buah kentang. Nah, 2 buah kentang. Yang kentang A kita beli label sedikit titik dan B tidak dibeli label. Lalu yang selanjutnya adalah garam ini, garam sebanyak 1 sendok teh, 1 sendok garam. Lalu ada kertas ya,
kertas untuk menggambarkan kentang, dan juga ada pulpen hitam dan juga pulpen hijau. Yang pertama adalah kita siapkan gelas yang A dan B, lalu kita masukkan masing-masing 100 cc air. Kita masukkan gelas A 100 cc, kira-kira setengah daripada gelas, karena ini gelasnya 200 cc. Oke. Lebih ini. Kira-kira segini gelas A dan B ya, sama. Lalu setelah kita kasih gelasnya air, kita ambil kertas ya, kertas praktikum. Lalu setelah itu letakkan kulit kentang, kita letakkan pada kertas, lalu kita lukis menggunakan pensil atau pulpen ya, pinggirnya. Kita lukis dulu ini kentang A, karena tidak bisa terlihat kamera, ada di bawah ya, sekitar. Kita lukis terlebih dahulu kentang A, ini kentang A, dan yang satu lagi kentang B. Kentang B. Oke. Ya, seperti ini kira-kira. Fokus kameranya. Ini kentang A dan ini kentang B ya, segini. Sebelum kita masukkan ke dalam gelas ya. Lalu setelah itu di gelas B ya, di sini di gelas B kita masukkan kurang lebih 1 sendok garam ya. Ini 1 sendok garam kita masukkan ke dalam gelasnya, dalam gelas B. Kita aduk-aduk hingga rata. Lalu kita akan masukkan kentangnya ke dalam gelas A dan B secara bersamaan ya. Saya akan cut dulu sebentar. Nah, di sini kita akan masukkan kentang A dan kentang B secara bersamaan. 1, 2, 3 ya, sudah dimasukkan ya. Ini kentang A, yaitu kentang dengan tanpa garam ya, dilarutkan air, dan ini kentang B yang dengan garam. Oke, setelah tadi dimasukkan kentangnya, kita akan menunggu sekitar 30 menit apakah kentangnya akan berubah atau tidak. Sekarang kita mulai menggunakan stopwatchnya ya, stopwatch ulang. Nih, kita mulai. Nah, kita tunggu 30 menit. Baik, kita kembali lagi setelah kurang lebih 30 menit ya. Ini 30 menit kita sudah menunggu kentang dari A dan juga kentang dari B ini ya. Lalu yang pertama kita lakukan adalah kita angkat kentang A dan kentang B, dan juga kita tiriskan menggunakan tisu ya. Kita tiriskan menggunakan tisu terlebih dahulu. Bentar. Ini tadi kentang A ya. Kentang A yang ada ininya, ada sedikit tanda agar membedakan. Ini sudah lumayan kering. Dan yang selanjutnya adalah kentang B ya. Ini kentang B ya, yang tidak ada kentangnya, ini kentang B ya. Ini
ya, kentang B kita keluarkan dan kita keringkan ini juga. Nah ini dia, kita alaskan dulu. Ini kita keringkan kembali. Ini kentang B ya, tidak ada tandanya ya, tuh kentang B. Oke, dan kita taruh kembali pada masih basah, bentar. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ya kentang B, kita taruh kembali. Dan inilah yang bisa dilihat ya, ini kita taruh di kertas yang tadi dan kita akan gariskan menggunakan yang berwarna hijau ya. Apakah ada perbedaannya, kita lihat. Oke, untuk yang kentang A sudah, dan ini sekarang yang kentang B. Ya, wow, masih basah ternyata ya sedikit. Dan inilah yang terjadi ya. Ini kentang A dan ini kentang B ya. Di sini kentang B kita bisa lihat dia sedikit menyusut ya, karena tadi kita masukkan ke dalam larutan garam. Nanti saya akan fotokan ya. Nah ini kedua kentangnya ya, ini kentang yang tadi garam ini lembek ya, tuh lembek. Dan yang kentang keras banget tuh, keras ya, yang tidak dimasukin garam ini keras, dan yang ini lembek. Baik, setelah saya amati dan juga saya ketik ya di handphone mengenai pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah ada perubahan yang terjadi pada kentang A dan kentang B setelah dimasukkan ke dalam gelas aqua? Jawabannya adalah ada. Pada gelas A ya, ini pada gelas A ini ya, pada gelas A yang tidak diberikan garam, kentangnya tetap keadaannya tetap dan juga tetap keras. Juga ukuran kentangnya tetap ya, kita dapat buktikan dari gambar ini ya. Ini kentang A ya, yang ini tetap ukurannya juga. Namun terhadap kentang B ya, yang tadi kita masukkan ke dalam air garam, keadaan kentangnya itu lembek ya, ini lembek, dan juga ukurannya sedikit menyusut ya. Kita lihat ukurannya menyusut ya, yang ini yang warna hijau. Lalu soal yang kedua, jika terjadi perubahan jelaskan penyebabnya. Jawabannya adalah penyebabnya adalah pada kentang B yang diberikan garam menjadi lembek dan ukurannya menurun karena hipotesis pada larutan garam, sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan kentang menjadi lembek dan juga menjadi penurunan ukuran. Ini ya kentang B ya, yang lembek ini. Lalu pertanyaan yang ketiga, yaitu proses apa yang terjadi pada praktikum kedua yang kita lakukan ini. Lalu di sini juga saya sekaligus menyimpulkan hasil dari praktikum biologi ini ya. Jadi jawabannya itu proses osmosis ya, yaitu proses perpindahan molekul-molekul zat. Ini kesimpulannya ya, perpindahan molekul-molekul zat pelarut khususnya air dari tempat berkonsentrasi rendah menuju tempat dengan konsentrasi tinggi yang melewati sekat atau membran selektif permeable atau semi permeable. Jadi itulah kesimpulan daripada praktikum kedua, yaitu kentang dengan garam dan juga kentang dengan air biasa. Terima kasih yang telah menyaksikan. Saya Syauki Arkeodisti dari kelas 11 MIPA 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.